Viola, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja sih Bu. Ngomongnya baik-baik aja, tapi kok muka Viola murung sih? Ada apa? Sebenarnya ada yang saya mau ceritain sih Bu. Oh, Viola mau cerita itu. Viola mau cerita apa nih? Ibu siap buat dengar cerita Viola. Jadi gini Bu, setelah beberapa hari ini selesai UTS, saya merasa kecewa nih Bu sama diri saya sendiri. Dan saya kayak rendah diri gitu Bu secara terus-menerus. Jadi Viola sekarang lagi bertarung ya sama diri Viola. Apa sih hal atau momen yang membuat Viola merasakan hal ini? Itu karena ini sih Bu, pas UTS nilai teman-teman aku itu pada tinggi-tinggi Bu, terus aku kayak nilainya itu jelek Bu gitu, padahal aku udah belajar giat gitu, tapi kenapa nggak bisa menyaingi teman-teman aku ataupun kayak sama teman-teman aku gitu. Oh, seperti itu ya Viola. Sebelumnya terima kasih ya Viola karena Viola sudah datang ke sini mau berbagi cerita sama ibu. Tapi emang ya kadang perasaan kecewa, perasaan marah dan sedih ketika sesuatu hal tidak memenuhi ekspektasi kita itu adalah hal yang wajar Viola. Tapi di sini kita nggak mau menggali lebih dalam mengenai hal itu, tapi nanti kita bakal membahas ternyata di dalam diri Viola itu ada kelebihan dan keunikan loh, seperti itu. Nah, apakah ada hal lagi yang mau Viola ceritakan sebelum kita melangkah ke sesi konseling ini? Itu aja sih Bu yang saya ingin ceritain. Nah Viola, ibu bertanya, menurut Viola ada nggak sih sisi positif atau hal positif yang ada di dalam diri Viola tapi selain di bidang akademik? Ada sih Bu. Apa tuh? Orang-orang yang ada di sekitar saya suka atau saya sering Bu membuat mereka tertawa, seperti misalnya di rumah dengan keluarga saya, terus teman-teman di kelas gitu. Saya orangnya kayak humoris lah Bu, bisa dibilang kayak gitu. Terus saya juga selain itu saya juga suka menggambar Bu, banyak gambar lah yang saya gambar gitu. Itu keren banget Viola, itu kelebihan kamu. Nah, dari kedua hal ini, kamu orang yang humoris, kemudian kamu senang menggambar. Bagaimana tanggapan kamu tentang hal itu? Ketika saya menggambar, tapi itu nggak sebanding sih Bu sama prestasi akademis yang dimiliki teman-teman saya di sekolah, karena kan kayak saya cuma bisa menggambar sedangkan teman-teman saya kayak berprestasi gitu di bidang akademis. Jadi mereka selalu selalu kayak dikagum-kagumi lah gitu Bu, sedangkan saya enggak gitu. Kalau tentang sifat humoris kamu seperti apa kamu mandang? Sikap humoris saya sih Bu, walaupun saya sering membuat orang di sekitar saya tertawa, tapi itu seperti tidak ada harganya, tidak dihargai kayak gitu. Paling berlalu begitu aja Bu. Viola, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semuanya udah Tuhan berikan sesuai porsinya. Nah, sekarang karena Viola merasa diri Viola masih merasa rendah diri tadi ya, ibu punya teknik biar Viola bisa mengatasi hal tersebut. Tekniknya namanya strength bombardier. Jadi di sini nanti kita bakal fokus sama kekuatan dan keunikan yang ada di dalam diri Viola sehingga Viola bisa memandang diri Viola lebih positif lagi. Saya mau Bu mencobanya. Iya, jadi nanti kita bakal menggali lebih dalam lagi bagaimana kelebihan Viola ini ya. Baik. Nah Viola, coba kamu ceritain lebih dalam lagi, lebih banyak lagi gimana sih perasaan kamu ketika kamu menggambar, ketika kamu bermain dengan teman-teman kamu. Ketika saya menggambar, saya merasa bebas Bu untuk mengeksplorasi diri saya, dan saya juga merasa bahagia ketika saya menggambar gitu. Jadi kayak beban-beban saya itu saya
tuangin ke situ Bu, gambar-gambar saya gitu. Jadi ketika saya menggambar, saya bisa lupa nih sama masalah-masalah saya gitu. Tapi lagi dan lagi ya Bu, bisa dibilang kalau keinget lagi itu nggak sebanding atau itu nggak sebesar kayak teman-teman saya yang berprestasi yang nilai akademisnya terbaik Bu, gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak membanding-bandingkan diri sama mereka Bu. Iya. Nah, Viola tadi kan Viola mengatakan kepada ibu kalau dengan Viola menggambar, Viola bisa lebih bahagia, lebih bebas, dan bisa melupakan sejenak masalah-masalah yang sedang Viola alami. Sebenarnya itu merupakan nilai positif dari kelebihan yang Viola miliki. Sebenarnya Viola bisa merubah cara pandang Viola, melihat diri Viola ini merupakan seorang yang berharga, yang bernilai dengan kedua hal tersebut, bukan? Iya Ibu. Jadi saya harus lebih fokus sama apa yang saya miliki saat ini ya Bu. Oke, Viola sudah cerita banyak sama ibu. Kita sudah melihat apa saja kelebihan yang ada dalam diri Viola, dan dengan itu kita bisa membantu Viola untuk mengatasi perasaan rendah diri Viola. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih baik sih Bu, kayak lebih lega gitu ketika menceritakan ini ke Ibu. Dan Ibu juga sudah kasih saran tadi. Dan benar sih kata Ibu, saya harus lebih fokus sama apa yang ada dalam diri saya, lebih fokus dengan keceriaan yang saya miliki, dan juga saya harus bangga karena saya mempunyai kemampuan menggambar gitu. Sekali puji Tuhan ya kalau kamu merasa lebih lega, kemudian lebih percaya diri. Jadi kalau nanti misalnya kamu berada di situasi seperti ini lagi, kamu ngerasa diri kamu aduh kurang dari teman-teman yang lain, kamu harus ingat, kamu coba pakai teknik strength bombardier ini supaya mengingatkan kamu bahwa ternyata di dalam diri kamu itu ada kelebihan loh. Jadi kamu nggak boleh fokus aja sama kelemahan yang kamu miliki, seperti itu. Juga Viola, nilai di dalam diri seseorang itu kita nggak bisa lihat dari angka-angka akademik saja, tapi kita juga mempunyai kelebihan yang nilainya sangat besar, bahkan tak ternilai. Jadi ya kita jangan fokus sama kekurangan kita aja, padahal kita juga memiliki kelebihan, seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi saya harus bangga ya Bu sama diri saya, dan saya harus melihat diri saya dari, walaupun saya berbeda gitu ya Bu kemampuannya dari teman-teman saya, tapi saya harus menghargai itu ya. Benar. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk bantuan Ibu udah mau dengar cerita saya dan kasih saran dan masukan juga untuk saya. Sama-sama Viola, terima kasih juga karena Viola sudah mau terbuka sama ibu. Semoga setelah sesi konseling kali ini Viola nggak lagi balik ke ibu dengan masalah yang sama ya, tapi Viola lebih bisa ya melihat diri Viola dengan lebih baik lagi. Jadi nanti kalau misal ada yang mau Viola ceritakan lagi atau Viola menanyakan apa-apa, boleh datang ke ibu karena ibu siap membantu Viola. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk bantuannya. Sama saya permisi ya Bu. Iya, jadi ya Viola. Terima kasih Bu.